Hal ini pula yang membuat Jupiter MX150 dihentikan produksinya pada tahun 2022 lalu. Kalau pabrikan juga memperbanyak produk yang sangat diminati pasar, ketimbang membuat Supra bapak yang Iya, mesin yang sama, juga sama-sama memiliki kode dengan huruf K di depan, yang mungkin memiliki arti clock, bahkan bisa dijual utuh atau dibagi dua seperti ini. Sebuah motor dengan nama legendaris, dari tahun ke tahun penjualannya cukup laris. Motor tangguh favorit bapak-bapak berkumis. Tapi untuk yang ini nasibnya cukup tragis. Sebelum kita roasting secara keseluruhan di segmen hujat atau mungkin segmen positif nanti, di segmen kali ini kita akan membahas kenapa Supra GT-R versi ini tidak masuk Indonesia. Mari kita bahas di video ini. Nama yang diberikan PT Astra Honda Motor atau AHM pada motor ini cukup menarik. Nama Supra mungkin biasa, karena bebek buatan Honda ini memang sudah ada sejak tahun 97. Namun embel-embel GT-R 150 ini yang bikin orang menerka-nerka. Saat sebelum launching dan sudah dibocorkan akan ada embel-embel GT-R, ini banyak menjadi perbincangan karena nama ini mengingatkan kita pada mobil sport Nissan GT-R. Dan apakah ada hubungannya? Dikutip dari otomotif.net, menurut Presiden Direktur PT AHM saat itu, ternyata dengan senang hati menerangkan secara gamblang. Menurutnya nama ini diambil dari 3 motorsport yang cukup tenar di Jepang, yaitu Honda NSX, Toyota Supra, dan Nissan GT-R. Bisa aja cocok loginya. Tapi bisa juga GT-R diambil dari Grand Touring, sesuai konsep Supra GT-R 150 sebagai motorsport cup penjelajah menurutnya. Walaupun sebenarnya menurut kami nama GT-R ini ya diambil dari fitur Supra sebelumnya, apalagi kalau bukan fitur getar. Kita semua sudah tahu kalau Honda Supra GT-R ini dibuat untuk melawan Yamaha MX King yang telah lebih dulu hadir di Indonesia dan cukup diterima oleh masyarakat kita. Alih-alih membuat desain yang lebih keren dari MX King, desain motor ini malah masih terlihat aura bapak-bapaknya. Di saat Yamaha MX King ganti muka, yang literally ganti muka karena badannya masih sama. Si getar ini masih gini-gini saja dari pertama kali motor ini di launching pada tahun 2016 lalu. Supra getar 150 dibekali mesin 150 cc, DHC 6 percepatan yang mampu menghasilkan tenaga sekitar 16,3 dk dan torsi 14,2 Nm. Mesin dengan kode K56F ini mirip dengan yang digunakan pada Honda Sonic 150R dengan kode K56 dan CB150R dengan kode K15M. Iya, mesin yang sama, juga sama-sama memiliki kode dengan huruf K di depan, yang mungkin memiliki arti klotok. Walaupun di negara kita motor ini masih sama saja, tetapi di negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Vietnam, sampai Malaysia motor ini sudah berubah bentuk, menjadi makin agresif dengan headlamp kevario-varioan yang ditempatkan di bagian tameng depan. Bahkan untuk desain ini, di sana juga sudah mengalami facelift. Walaupun memang masih terlihat serupa, tetapi kalau dilihat secara detail ini ada beberapa perubahan, seperti batok atau cover speedometer yang berubah, dan lampu sen depan yang berubah menyatu dengan bodi. Kira-kira seperti ini perbandingannya. Nah, kalau di negara tetangga Supra Getar ini, atau yang di sana memiliki nama Winner X ini sudah berubah bentuk, kenapa di Indonesia masih tetap memakai desain bapak-bapak seperti ini? Apakah supaya tetap sesuai dengan nama Supra yang sudah identik dengan bapak-bapak?
Bisa jadi seperti itu, karena dari dulu Honda memang sangat memanjakan bapak-bapak. Sampai-sampai bapak kalian kalau ditanya rekomendasi motor, pasti dia akan merekomendasikan motor-motor Honda. Karena apa? Ya karena harga jual kembalinya yang tinggi. Aneh memang, baru beli udah mikir jual lagi. Tetapi memang tidak ada yang tahu kedepannya tentang ekonomi. Kalau lagi butuh ya bisa langsung jual besok pagi. Bahkan bisa dijual utuh atau dibagi dua seperti ini. Selain mungkin biar tetap relevan dengan bapak-bapak, alasan Supra Getar ini tidak ganti desain di Indonesia mungkin sebenarnya karena alasan ini. Kemungkinan karena pasar motor bebek di Indonesia yang dari tahun ke tahun makin lesu. Sementara di negara tetangga, segmen ini masih banyak peminatnya, sehingga di sana masih terus ada pembaharuan. Bahkan motor-motor yang di Indonesia sudah jarang bahkan tidak ada, di sana masih terus diproduksi dan disegarkan sampai sekarang. Seperti Yamaha Jupiter MX-135 atau di sana memiliki nama Yamaha 135LC, Honda Supra dengan model seperti Helm ini, sampai Honda Astrea di sana juga masih ada yang baru yang memiliki nama Honda iX5, yang tentunya dengan mesin yang lebih modern. Sementara di Indonesia, segmen ini sudah luluh lantah diajar serbuan motor matic dari berbagai kelas, dari kelas entry level sampai kelas flagship. Karena memang di Indonesia sekarang yang sedang diminati motor-motor ngabers seperti ini. Jadi masuk akal kalau pabrikan juga memperbanyak produk yang sangat diminati pasar, ketimbang membuat Supra bapak yang bergetar. Sekarang ini motor yang menyandang bebek super terlaris di Indonesia adalah Yamaha MX King 150. Walaupun larisnya belum seberapa jika dibandingkan dengan motor-motor matic. Mungkin ini bisa kalian lihat sendiri di jalanan, yang makin kesini motor ini makin langka. Hal ini pula yang membuat Jupiter MX 150 dihentikan produksinya pada tahun 2022 lalu, yang menandakan segmen ini makin sepi. Bahkan Yamaha MX King yang katanya cukup laku saja beberapa waktu lalu hanya facelift minor saja, yaitu cuma ganti muka, karena skucur bodinya masih sama seperti generasi sebelumnya. Padahal di negara tetangga, Yamaha MX King ini sudah all new dengan mesin baru 155cc VVA, juga dengan desain khas Yamaha sekarang ini yang menawan dan sangat kental dengan aura Vrindavan. Nah, kalau Yamaha saja hampir menyerah di segmen ini, pastinya sang pengikut juga nggak akan bergerak. Kalau laris, baru ngikut. Yang kesimpulannya, Honda Winner X atau Supra Getar versi ini nggak masuk ke Indonesia adalah karena pasar Indonesia di segmen ini sudah sangat sepi. Wajar kalau AHM menganaktirikan si Getar ini, sama seperti anak adopsinya yang ini, yang sudah 10 tahun desain alaynya nggak pernah ganti, dan kemungkinan bakal berujung suntik mati. Minang deng laka kinang siwang, minang suang lakang king nang deng. Minang deng laka king nang suang, minang suang laka king nang deng. Aku bilang tapi Nah, buat kalian yang menantikan Winner X masuk Indonesia, kubur saja keinginan kalian. Mending gak jadi beli atau ganti pilihan. Pilih yang banyak diminati pasar dan spare part bertebaran. Tapi hati-hati karena rangkanya pakai baja ringan. Met, review dulu Met, ini motor merek apa Met? Supra. Personelan. Garaga. Minimal Cobra bos. Remo, Minimal regulator. Minimal regulator. Jam. Minimal jam. Knalpot genep bos. Tenggol dong. Bukan Supra kaleng-kaleng ya mah.